Pertanyaan berikutnya, anak saya sangat kurus, apakah itu ain? Jadi dalam kitab Ruqyah setan jin dan setan jin sihir dan cara mengatasinya karya Syekh Abdul Salam Bali, ini adalah kitab rujukan para peruqyah. Kalau di madrasah umat, para peruqyah harus khatam kitab ini. Dalam kitab itu disebutkan bahwa ketika itu Rasulullah SAW melihat ponakan beliau. Dalam satu riwayat, salah satunya adalah Fadil bin Abbas. Jadi Rasulullah melihat ponakannya itu sangat kurus kering. Lalu Rasulullah bangkit dari duduknya mengatakan bahwa, kenapa ini dengan ponakan-ponakanku? Apakah mereka kurang makan? Lalu kata ibu mereka, tidak ya Rasulullah, mereka makan sangat banyak. Tetapi kenapa kurus? Ternyata ini adalah ain. Ini adalah ain. Rasulullah memerintahkan ibu mereka untuk mengambil wudu, ya, dan jika ingin tahu bahwa Big Bang ini berasal dari umat Islam, ikuti kajian Madu. Bekas air wudunya dimandikan kepada anak-anak mereka. Ini adalah ain. Jadi mengucapkannya itu, kalau ain itu adalah pandangan ain, ya, itu diakibatkan dari melakukan memuji itu tanpa menyebut asma Allah. Suatu ketika, ya, nih bapaknya ada di sini, ya, bapaknya di sini sebagai saksi. Kalau nanti ragu, tanyakan saja kepada pelakunya. Banyak di sini, ya, yang mengadu, yang curhat terkait dengan anaknya. Suatu ketika ada salah seorang anak dari ustadz kita di madrasah umat, ya, itu tiba-tiba lumpuh. Ya. Beliau pada maghrib telepon saya, ya, Ustadz, ini anak saya kok nggak bisa jalan. Saya tanya, apakah sebelumnya bisa jalan? Ya bisa. Lalu kenapa? Nggak tahu, ini tiba-tiba lumpuh dan dengkulnya lemes katanya. Lalu saya tanya, kenapa bisa begitu? Sebelumnya apa yang terjadi? Jadi di komplek perumahan mereka itu, ya, sebelum maghrib, ya, ba'da asar sebelum maghrib mereka ngumpul-ngumpul. Lalu ada nih satu tetangga yang anaknya memang kurang keurus. Ibu bapaknya bekerja, ya, nggak keurus. Nah, anaknya jamaah kita ini, mohon maaf, ya, masya Allah bersih, ya, terus gemuk, orang ceria gitu. Nah, ketika di komplek itu ibu-ibu yang lain malah membandingkan, ini anak bule amat, ini anak cakep amat, bersih gitu. Nah, tanpa menyebut asma Allah. Di hal yang sama, di waktu yang sama, ibu-ibu yang lain malah membandingkan antara anak dia dengan anak yang tadi disebutkan itu. Ya, kecewalah ibu-ibu yang punya anak yang kurus tadi. Maka ketika nyampe ke rumah langsung lumpuh, tidak bisa gerak dan kakinya lemas. Lalu saya sarankan kedua orang tua untuk berwudu, lalu bekas air wudunya ditampung dan diusapkan kepada kaki itu dengan istighfar. Ya. Akhirnya setelah istighfar, alhamdulillah, ya, ini adalah ilmu Allah, akhirnya langsung bisa jalan. Ya, ini juga muyul itu artinya adalah kecenderungan dari Allah untuk memberikan bukti kekuasaannya. Ini luar biasa. Jadi anak kenain itu benar adanya ibu bapak. Kalau memuji anak kita atau memuji anak orang lain, sampaikanlah didahului dengan asma Allah, bisa bismillah maupun masya Allah maupun alhamdulillah, agar tidak terkena. Demikian ya ibu bapak, semoga dapat dipahami.